Pada video kali ini kita akan membahas instrumen elektroforesis dan termosilar. Pengertian dari elektroforesis. Elektroforesis merupakan teknik untuk memisahkan asam nukleat seperti DNA ataupun molekul lainnya seperti protein contohnya. Untuk bagian-bagiannya itu ada yang pertama itu tentu elektroforesisnya untuk mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel-partikel. Yang kedua itu ada SDS patch untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Yang ketiga itu ada sisir untuk membentuk cetakan gelnya. Yang terakhir itu ada power supply sebagai sumber energi untuk aparatus elektroforesis. Kalibrasi. Cara pemeliharaan alat terbagi menjadi dua, yaitu setiap selesai pemakaian alat langsung disiram dengan air keran atau dicuci. Yang kedua, simpan alat dan tempatnya dalam keadaan kering. Untuk kalibrasi elektroforesis dilakukan oleh pihak ketiga atau pengkalibrasian alat instrumen laboratorium. Untuk troubleshooting ya, itu terdapat dua, yaitu terlalu banyak protein yang dimasukkan ke dalam sumur, dan yang kedua itu tidak cukup protein yang dimasukkan ke dalam sumur. Untuk cara mengatasinya sudah tertera. Untuk cara membaca hasil dari elektroforesis sebagai berikut. Yang paling kiri itu disebut dengan DNA marker, yang kita jadikan patokan dalam mengidentifikasi sampel. Dan yang sebelah kanan itu terdapat sampel A, sampel B, dan sampel C. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, terdapat sampel A. Sampel A bernilai 1000 Pb. Mengapa 1000 Pb? Karena dalam DNA marker tertera 1000 Pb dan sampel A sejajar dengan DNA marker dengan nilai 1000 Bp. Begitu dengan seterusnya, pada sampel B terdapat dua sampel yang sejajar dengan DNA marker, yaitu pada nilai 800 Bp dan 200 Bp. Alat selanjutnya yaitu thermosealer. Thermosealer atau mesin PCR yaitu alat penguat DNA yang memainkan peran penting dalam memperkuat segmen kecil DNA atau RNA yang dipilih dari genom menggunakan primer spesifik. Untuk bagian-bagian dari thermosealer itu ada 5. Yang pertama itu ada blok thermal, yang kedua itu ada tutup yang dipanaskan, yang ketiga knop tutup, yang keempat itu panel kontrol, dan yang terakhir itu ventilasi udara. Untuk kalibrasi dilakukan pengecekan berupa 1. Temperatur minimum dan maksimum pada titik pengukuran. Yang kedua, ketidakakuratan suhu pada setiap titik pengukuran, dan yang terakhir kestabilan suhu pada setiap titik pengukuran. Untuk troubleshooting pada thermosealer yaitu hasil produk PCR rendah atau tidak ada sama sekali, yaitu penyebabnya terdapat jumlah siklus PCR yang tidak mencukupi. Solusinya yaitu dengan menaikkan jumlah siklus menjadi 5 kali. Yang kedua itu ada penyebab template tergradasi. Dengan solusi, gunakan elektroforesis untuk memeriksa kualitas dari DNA. Dan yang terakhir itu ada template tidak mencukupi. Solusinya itu meningkatkan konsentrasi pada template DNA. Cara pembacaan untuk thermosealer sebagai berikut. Tertera pada gambar di atas. Anggap ada DNA dengan ukuran 25 kb dengan sampel A, B, dan C menandakan situs pemotongan oleh sebuah enzim restriksi. Anggaplah enzim restriksi sebagai gunting. Ketika pada well paling kiri diberikan enzim A plus C, maka hasilnya akan terbentuk 4 fragmen begitu dan seterusnya.